Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jadinya jika satu momen keputusasaan bisa mengubah seluruh hidup seorang anak yatim? Di kampung nelayan Jawa Tengah, Amir hanya punya seulas nasi sisa untuk bertahan hidup. Sampai sebuah foto menghebohkan seluruh desa. Kisahnya membawa kita melewati kegembiraan, konflik moral, hingga penyembuhan yang menggugah hati. Apakah eksposur media itu menyelamatkan atau malah melumpuhkan? Ingin tahu bagaimana Amir dan seluruh kampung menghadapi gelombang bantuan, kecurigaan, dan akhirnya menemukan makna baru? Jangan lupa subscribe untuk cerita penuh emosi ini. Tetap di layar sampai akhir. Pagi menyapa kampung nelayan dengan cahaya tipis yang menelusup di selapapan rumah kayu. Ombak pelan mengetuk dermaga cumi-cumi yang baru diturunkan Amir. Tubuh Amir menggigil meski udara hangat sudah mulai mengisi perkampungan. Matanya menatap sekantong nasi sisa di atas meja kayu lapuk. Ia merapikan kain penutup kepala sebelum menyentuh nasi itu dengan jari gemetar. Siti muncul dari pintu dapur dan mengamati Amir dari kejauhan. Gerakan bibirnya membentuk doa tanpa suara untuk anak yatim itu. Suara ayam berkokok menyelah hening pagi. Debu halus beterbangan saat Amir melangkah ke jalan setapak. Jeritan perempuan penjual sayur terdengar riang di sudut kampung. Rehan berlarian mendekat sambil membawa segenggam kerang yang baru dikumpulkan. Ia meletakkan kerang di tangan Amir dengan senyum penuh harap. Angin laut menembus baju lusuh Amir, membuatnya terdiam sesaat. Waktu seolah berhenti ketika Rehan menatap Amir tanpa kata. Gelombang kecil memercik di bawah kaki mereka saat dermaga bergoyang pelan. Pak Basri berjalan perlahan di sepanjang dermaga. Tongkat kayunya mengetuk papan. Wajahnya keruh saat menatap Amir dan Rehan bermain kerang. Ia tahu kampung ini semakin menua dan nasib warganya makin memprihatinkan. Angin panas menerpa serbuk kayu yang beterbangan di udara. Sinar matahari memantul di permukaan air, menciptakan kilau lembut. Maya datang dengan langkah mantap, membawa kamera tertutup kain. Ia menelusuri jalan sempit, memotret rumah panggung dan perahu nelayan terikat rapat. Suara mesin kamera berulang memecah keheningan pagi. Pilar kayu rumah lama memegang cerita puluhan musim. Lensa Maya menangkap sosok Amir yang menunduk di ujung dermaga. Aroma ikan asin dan garam menyergap hidung setiap penduduk kampung. Amir duduk di batang perahu kosong, menatap laut dengan mata kosong. Gedebuk ombak memecah keheningan, menandai awal hari baru. Debaran jantung Amir berpadu dengan dentuman ombak. Ia menggigit bibir untuk menahan rasa lapar yang menusuk. Maya berdiri di belakang Amir tanpa suara, mengangkat kamera pelan. Culupnya, suara Rana mengagetkan Amir hingga tubuhnya kaku. Bayangan Maya terpantul di lensa, sementara Amir menoleh waspada. Suara langkah Maya menjauh ke arah perahu nelayan tua. Detak jantung Amir perlahan turun saat kesunyian kembali. Siti membawakan segelas teh hangat ke pondok Amir. Uap teh mengepul, menari di udara pagi penuh kelembapan. Amir menyambut gelas itu dengan tangan gemetar. Ia meneguk sedikit demi sedikit, menahan dingin di kerongkongan. Kesejukan teh meredam sejenak rasa kelaparan di perutnya. Pak Basri menghampiri Siti dan Amir sambil membawa karung beras kecil. Ia menaruh karung itu di pangkuan Amir dengan mata penuh iba. Amir menatap karung beras dengan campuran syukur dan malu. Gerimis tipis turun, menyelimuti kampung dengan kabut pagi. Langkah Pak Basri beranjak pergi, meninggalkan keheningan setelah kebaikan. Rehan menggandeng tangan Amir menuju rumahnya yang berdinding bambu. Di dalam rumah,
lampu minyak menyala remang-remang. Siti menyiapkan nasi dan ikan goreng di atas meja kecil. Bayangan Siti menari di dinding bambu saat ia menuang sambal. Suara jam saku Pak Basri berderik halus di dalam tas Siti. Amir menyantap nasi dengan gerakan pelan penuh rasa syukur. Raut wajahnya berubah saat rasa pedas sambal menyusup di lidah. Degup kehidupannya beradu dengan setiap kunyahan terakhir. Rehan menyendok nasi tanpa mengeluh meski porsinya lebih kecil. Suara ombak samar terdengar dari celah dinding bambu. Maya menatap monitor kamera, menggeser-geser halaman foto. Wajah Amir dalam foto terlihat kurus namun penuh kesedihan. Jempol Maya menekan tombol unggah di layar kamera. Sebuah notifikasi muncul, upload berhasil, menunggu publikasi. Maya menghela napas berat, menyadari cerita ini bisa viral. Sinar matahari menembus celah atap rumah bambu, menciptakan garis-garis cahaya. Amir menatap garis cahaya itu seakan mencari jawab atas nasibnya. Rasa lapar perlahan digantikan oleh kebingungan dan rasa malu. Ikan goreng terakhir di piringnya tampak terlalu besar untuk perut kosong. Hening menyelimuti saat semua menyadari beratnya situasi. Rehan mengajak Amir berjalan di jalan setapak penuhi batu kerikil. Tetesan air merambat di daun pisang basah akibat gerimis tadi. Langkah keduanya terhenti di depan rumah adat tua yang ditinggalkan. Pilar kayu lapuk menopang atap miring dengan susah payah. Bayangan mereka terpantul di tembok retak seakan berbicara tanpa suara. Amir membayangkan keluarganya yang hilang ketika usianya masih balita. Seulah senyum Rehan mencoba menghapus kesedihan di wajah Amir. Tangan Amir gemetar ketika ia menyentuh tembok rumah tua itu. Butiran air dari atap bocor jatuh di tangannya yang terbuka. Ia menutup mata sejenak, menahan air mata yang hampir jatuh. Siti datang memanggil pulang sebelum hujan makin deras. Suara sorakan burung camar menggema di atas rumah panggung. Langit mendung menyiapkan gerakan dramatisnya di ufuk barat. Pak Basri menanti di pintu pagar, menarik napas panjang. Amir mengangguk pelan dan mengikuti langkah gontai Siti. Di depan rumah Siti, Amir menyerahkan kembali karung beras separuh kosong. Siti menolak, menarik tubuh Amir mendekat tanpa kata. Tubuh Amir menegang ketika Siti memeluknya erat. Gemericik hujan mulai membasahi tanah merah kampung. Suasana berubah menjadi sunyi yang penuh arti. Maya menunggu di bangku kayu, menatap ponsel berdering notifikasi. Layar ponsel menampilkan angka view yang melonjak tiba-tiba. Foto Amir yang menyantap sisa nasi viral dalam hitungan menit. Sajak komentar muncul. Hati terpukul. Mengapa nasibnya seperti ini? Maya menyadari dampak cerita ini akan lebih besar dari yang ia bayangkan. Amir duduk di teras rumah Siti, menatap hujan deras yang mengguyur. Gemericik hujan menutupi tangisnya yang tertahan kuat. Bayangan lampu minyak di dalam rumah memantul di genangan air. Suara desa yang biasanya ramai kini tenggelam di bawah hujan. Amir meremas ujung kain penutup kepala, merasakan beban cerita yang akan datang. Rehan datang membawa payung besar, meneduhkan Amir dari hujan. Langkah mereka berdua meninggalkan jejak basah di jalan kampung. Kabut tipis mengiringi langkah mereka menuju masa depan yang tak pasti. Lensa Maya merekam dari kejauhan, siap menangkap momen berikutnya. Mata Amir menatap lurus ke depan, menyadari perjalanan moral baru saja dimulai. Kabar foto Amir menyantap nasi sisa menyebar lewat ponsel penduduk kampung. Suara riuh notifikasi bergema di setiap warung kopi kayu.
Wajah penduduk terbelalak melihat ekspresi lapar namun syukur di wajah bocah itu. Siti menatap layar ponsel dengan jantung berdebar. Tangan Rehan gemetar saat ia memutar video viral di atas meja bambu. Maya duduk di depan laptop di rumah kontrakannya di kota kecil. Deretan komentar dan dukungan terus mengalir tanpa henti. Statistik view melonjak dari puluhan ribu ke ratusan ribu dalam hitungan jam. Lampu kamar remang menyorot wajah Maya yang lelah namun bangga. Ia menutup mata sesaat, merasakan tanggung jawab yang tiba-tiba menekan. Di kampung, Pak Basri berkumpul dengan beberapa tetua sambil bergumam khawatir. Angin laut membawa aroma garam dan kekhawatiran. Mereka berbicara lirih tentang citra kampung yang mendadak terekspos. Bayangan perahu nelayan bergoyang, menandai waktu pertemuan yang serius. Suara ombak seakan menegaskan kekakuan suasana. Amir terbangun oleh dentuman telepon Siti yang terus berdering. Angin pagi masuk melalui jendela kayu yang retak. Ia tertegun melihat panggilan masuk dari nomor asing. Jantungnya berdetak cepat ketika Siti mendudukannya di samping ranjang. Mata Amir terpaku pada layar ponsel ia yang tak mengerti arti semua angka itu. Maya mendadak menerima tawaran liputan dari stasiun televisi regional. Ia menatap layar dengan mata bersinar namun ragu. Bayangan skenario wawancara bermain di kepalanya seperti film bisu. Suara alarm ponsel mengingatkan bahwa waktu terus bergulir. Ia menutup laptop dan tersandar di kursi, memikirkan resiko dan manfaat. Rehan mengajak Amir ke warung kelontong untuk membeli es krim sederhana. Amir menatap harga es krim dengan keraguan. Hatinya masih dipenuhi rasa malu atas foto yang tersebar. Rehan menepuk punggung Amir untuk memberi semangat. Suasana siang itu riuh, namun terasa hampa bagi Amir. Di balai desa, petani dan nelayan berkumpul membahas dampak viralnya berita. Rona gugup tergambar di setiap wajah tua yang terikat adat. Beberapa orang mengusulkan penggalangan dana untuk bantuan bocah yatim. Yang lain khawatir bantuan akan merusak keharmonisan kampung. Suara gong kecil menandai berakhirnya pertemuan yang penuh debat. Matahari sore memantul di atap seng rumah kontrakan Maya. Ia menulis email balasan kepada produser televisi dengan tangan gemetar. Di balik layar, kolom komentar media sosial terus mendiskusikan nasib Amir. Rasa bangga bercampur takut tentang eksposur bocah itu. Siti menghela napas panjang saat membayangkan konsekuensi masa depan. Seorang dermawan kota kecil datang ke kampung Siti membawa koper penuh uang. Ia menanti di depan rumah Siti dengan senyum ramah. Amir menatap koper itu dengan mata penuh tanya. Gemericik pohon kelapa terpantul di kaca mobil dermawan. Suasana menjadi hening ketika koper dibuka perlahan. Uang tunai berwarna cerah memenuhi koper kayu buram itu. Siti menolak bantuan berlebihan dengan suara hati yang berat. Rehan menunduk saat melihat tumpukan lembaran rupiah. Pak Basri mengatur napas sebelum angkat bicara di hadapan dermawan. Angin malam menembus celah jendela, mengiringi ketegangan. Maya memeriksa komentar negatif yang juga bermunculan. Tuduhan eksploitasi dan sensasionalisme mengejutkan hatinya. Ia menatap foto Amir lagi, merasa bersalah. Cahaya lampu neon di kameranya berkedip-kedip. Suara gemerincing kunci mengingatkannya pada kehidupan nyata di balik layar. Di masjid kampung, anak-anak mengaji sambil membahas viralnya Amir. Gemerincing kitab suci seakan menyejukkan keresahan warga. Siti mengikuti dari sudut ruang, tangan terlipat di dada. Amir berdiri malu di belakang deretan kursi kayu. Suara azan maghrib menggema pelan, menenangkan hati yang gelisah. Rehan dan Amir berjalan ke dermaga saat malam mulai turun.
Cahaya lampu nelayan menari di atas air gelap. Amir terdiam, merenungi dunia yang tiba-tiba berubah. Reyhan menatap sahabatnya dengan mata penuh simpati. Butiran embun laut menempel di rambut Amir. Dermawan datang lagi esoknya membawa sukarelawan dan sembako. Kampung mendadak ramai dengan aktivitas distribusi bantuan. Suasana riang, namun ada ketegangan tak terlihat di tatapan Amir. Siti sibuk menatap pesanan sembako di lumbung kayu. Angin siang membawa suara doa dari sudut kampung. Maya bersiap melakukan wawancara jarak jauh dengan Siti dan Amir. Layar terbelah menampilkan wajah keduanya di rumah bambu. Suara Maya terdengar tegas, namun lembut di speaker kecil. Tetes keringat melitik di pelipi Siti saat memegang mikrofon. Amir menunduk, menolak tatapan kamera meski suara dukungan mengalun. Komentar pedas mulai menyerang Dermawan yang sebelumnya ramah. Tuduhan motif bisnis dan pencarian sensasi menjadi dialog panas. Warga kampung terbelah antara rasa syukur dan rasa curiga. Angin malam membisikkan kegelisahan di antara pepohonan. Maya menutup laptop dengan hati berat. Amir terbangun di tengah malam oleh suara hujan ringan. Ia meraih kain penutup kepala dan menatap langit gelap. Kenangan masa kecilnya kembali berkelebat tanpa ampun. Kesunyian malam menekan pikiran bocah itu semakin dalam. Tangis pelan mengalir di pipi Amir yang lembab. Siti membisikkan doa di samping Amir, menenangkan hatine. Aroma kayu bakar dari dapur menghangatkan ruangan kecil. Hujan di luar menjadi irama pengantar tidur yang sendu. Amir menarik selimut tipis mencari rasa aman. Kepala kecil itu terlelap dengan bibir bergetar menahan perasaan. Fajar menyingsing dengan kabut tipis menyelimuti kampung. Pak Basri menatap laut pagi sambil merokok cerutu tipis. Ia termenung memikirkan kehormatan kampung yang terkoyak. Suara burung camar memecah lamunan panjangnya. Langkahnya tersendat menuju rumah Siti untuk berbicara. Di halaman rumah Siti, seluruh warga kampung berkumpul pagi itu. Wajah-wajah lelah berpadu dengan harap akan solusi. Amir berdiri di tengah lingkaran, merasakan mata semua tertuju padanya. Angin sepoi-sepoi membawa keheningan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Setiap hati menahan napas menunggu keputusan yang akan dipilih bersama. Siti terjaga oleh sorotan lampu berita di layar televisi warung kopi. Cuplikan wajah Amir yang muram tampil ulang berkali-kali. Suara narator menegaskan keajaiban viral versus derita nyata. Bulir keringat menetes di pelipis Siti yang menunduk. Matanya menatap foto putranya seakan mencari kebenaran di balik tatapan kosong itu. Di kota kecil, Maya menerima panggilan produser utama stasiun nasional. Tawaran kontrak rekaman eksklusif mengguncang hatinya. Jantungnya berdegup cepat saat ia membayangkan nama Amir di layar nasional. Bayangan eksposur dunia menari di benaknya dengan kilau menggiurkan. Namun, rasa bersalah memudarkan kilau itu menjadi keraguan tajam. Amir berjalan terpincang menuju dermaga di bawah hujan rintik. Tiap tetes air menampar pipinya, menyiram luka batin yang tersembunyi. Ia memunggungi kerumunan penduduk yang menatap dengan tatapan campur aduk. Nafasnya berat saat langkahnya terhenti di ujung papan. Ombak malam menari liar di bawah sorot lampu kampung. Pak Basri memanggil Siti di depan rumah adat sambil menahan emosi. Suaranya gemetar saat ia menegur keputusan menerima bantuan besar. Siti menunduk,
mendengar kata kehormatan bergema di antara pepohonan. Angin malam membawa aroma laut dan ketegangan yang mencekam. Langkah Siti mundur perlahan, terseret rasa malu dan kebingungan. Maya memasang lampu studio di sudut ruang tamu rumah Siti. Kabel-kabel berserakan, mengubah kesederhanaan menjadi panggung media. Amir menatap lampu terang seperti makhluk asing yang menyilaukan. Jantungnya berdetak mundur, seakan ingin menghindar dari sorotan itu. Kamera terpasang, siap merekam detik-detik eksposur terbesar hidupnya. Suara mulai siaran menggema di mikrofon yang diletakkan di meja bambu. Siti ngatur suara napasnya sebelum menekan tombol rekam. Maya berdiri di belakang kamera dengan ekspresi tegang. Tatapan Amir menghilang ke sudut ruangan saat lampu menyala penuh. Setiap gerakan menjadi catatan publik yang tak bisa dihapus. Di studio televisi, komentar pedas dan simpati bertabrakan di layar chat. Wajah pemirsa terbelah antara haru dan kemarahan. Siti berbicara tentang harapan dan rasa malu dengan suara bergetar. Suara Amir tertahan. Hanya terlihat pundak gemetar di belakang Siti. Rangkaian kata, "Ini semua demi masa depanmu," menggema hampa. Kilatan lampu kamera menyorot air mata Siti yang jatuh pelan. Mata pemirsa terpaku pada ekspresi kedua ibu anak yang terkangkap kamera. Maya menahan nafas saat melihat rekaman itu lewat jendela monitor. Suasana berubah menjadi sunyi yang menyesakan. Teks kekuatan cinta dan kesakitan muncul di layar biru. Setelah siaran, keheningan menyelimuti ruang tamu berantakan. Kabel dan lampu studio tergeletak tanpa fungsi. Siti jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Amir merapat, memeluk kaki ibunya dalam diam. Suara detak jam saku Pak Basri bergema di dinding bambu. Maya mengemasi perlengkapan sambil menyekal keringat di dahinya. Ia menatap layar monitor terakhir sebelum mematikan kamera. Rasa lega dan penyesalan bertarung dalam dadanya. Aroma laut dan ikan asin menyusup lewat jendela terbuka. Bayangan Amir dan Siti terpantul di kaca ruang tamu. Keesokan harinya, Tampung terbangun oleh teriakan seorang tetua. "Skandal eksploitasi anak!" teriaknya sambil mengetuk meja. Warga berkumpul, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Siti berdiri terpaku mendengar kata eksploitasi menohok hati. Amir menunduk menatap tanah becek di bawah kakinya. Dermawan kotak kecil menghindar ketika mengetahuinya. Ia menarik kembali bantuan finansial tanpa alasan jelas. Koper uang yang semula terbuka kini terkunci rapat di mobil. Suara pintu mobil menutup menandai penarikan janji. Rasa terbuang mengendap di dada Siti dan Amir. Maya menerima pesan ancaman dari akun anonim di media sosial. Tulisan "Stop menyiksa bocah" itu muncul tajam di layar ponsel. Hatinya sesak menimbang ambisinya dan empatinya. Jari-jari Maya gemetar saat menghapus pesan itu. Di balik layar, tanggung jawab semakin membebani. Di masjid kampung, suara imam membacakan ayat tentang keadilan. Warga mendengarkan pelan mencari jawaban di antara doa. Siti duduk bersimpuh, berbisik memohon ampun dan petunjuk. Amir berdiri di samping menoleh sesekali ke halaman terbuka. Gemerincing lonceng kecil menutup pengajian dengan lembut. Rehan mencoba menghibur Amir dengan cerita lucu tentang perahu. Lembaran awan gelap menggantung di cakrawala kampung. Amir memaksakan senyum tipis, menahan kepedihan di dadanya. Suara langkah Rehan menjauh untuk mencari kayu bakar. Kesepian Amir semakin terasa di tengah tawa palsu.
Maya tiba-tiba muncul dengan bunga dan surat permintaan maaf. Tatapan Amir menegang melihat sosok yang pernah mengangkat namanya. Irisan cahaya senja menyinari wajah Maya yang menunduk. Ia meraih tangan Amir, menggenggamnya seakan meminta maaf. Hati Amir bergejolak antara memaafkan dan mempertahankan jarak. Siti memeluk Maya dalam diam, menumpahkan air mata lega. Maya mengusap punggung Siti, menyesali setiap tindakan. Suara hujan mulai mengguyur atap bambu dengan deras. Lampu minyak menyala temaram menambah atmosfer kesederhanaan. Tetes demi tetes hujan menjadi saksi air mata yang turun. Pak Basri datang membawa segelas wedang jahe hangat. Uap jahe menaungi kehangatan di ruang tamu yang sunyi. Ia menyerahkan gelas itu kepada Amir tanpa banyak kata. Panas jahe menyusup ke tenggorokan Amir yang kering. Rasa nyaman kecil itu menenangkan sejenak luka hati. Malam merayap perlahan menutup cahaya langit. Suara jangkrik bersahutan di luar rumah bambu. Amir menulis di buku catatan tentang apa yang ia rasakan. Setiap kata tergores dengan tinta haru dan keberanian. Ia menutup buku, merasakan beban sedikit terangkat. Fajar esoknya tiba dengan bisikan harapan baru. Wajah Siti dan Amir menyongsong matahari dengan tegar. Maya berdiri di kejauhan menatap kampung yang kembali hening. Langkah mereka bertiga menyatu menuju dermaga yang teduh. Di balik ombak, masa depan menanti dengan pelajaran moral yang mendalam. Fajar menyelinap lewat jendela bambu, menebar cahaya hangat di kamar kecil Amir. Hening pagi dipecah hanya oleh detak jam saku di meja kayu. Amir memeluk bantal tipis, menahan kantuk yang masih berat. Siti masuk perlahan, menata seember air bersih untuk mandi. Suara gemericik air menandai awal hari yang penuh harapan rapuh. Di dermaga, Raihan menyiapkan perahu untuk melaut seperti biasa. Amir duduk di buritan, menatap laut dengan mata sayu. Gelombang kecil memecah keheningan, membawa aroma garam ke paru-parunya. Raihan meniup seruling bambu pelan sebagai penenang pikiran. Nada seruling merambat di udara, mengajak hati Amir meresapi pagi. Maya tiba di kampung dengan tumpukan buku catatan dan sketsa wajah Amir. Ia duduk di tangga rumah Siti, membuka satu persatu halaman. Setiap coretan menangkap kisah luka dan keberanian bocah yatim itu. Angin sore mengibarkan halaman-halaman tipis itu ke segala arah. Maya bergegas merapikan, takut jejak luka Amir terbuka tanpa sengaja. Suara deru mesin motor memecah senja saat dermawan lama kembali datang. Kali ini ia membawa seorang psikolog anak dari kota kecil. Warga berkumpul di balai desa, penasaran dengan tamu misterius itu. Amir berdiri di samping Siti, berdebar menghadapi orang asing. Senja menutup hari dengan semburat jingga di langit kampung. Psikolog itu berbicara lembut kepada Amir di ruang tamu sederhana. Suara mereka berganti antara pertanyaan dan jeda hening. Amir menatap lantai, menimbang keberanian untuk membuka hati. Setiap itikat baik terasa asing di balik bekas luka batin. Siti mengamati dari sudut, air mata berkilau di pelupuk matanya. Raihan menemani Amir memetik jaring ikan yang robek. Tangan keduanya bergerak serempak merajut kembali kain tebal itu. Setiap simpul jaring menandai harapan yang terus dirajut bersama. Matahari menanjak, membakar kabut pagi di antara perahu-perahu. Keringat dan garam bercampur di kulit, memberi rasa hidup yang menyakitkan. Maya memperlihatkan lukisan sketsa Amir pada penduduk kampung.
wajah mereka berubah terkejut melihat ekspresi sedih bocah itu. Mereka menyentuh kertas seakan merasakan getar emosi di dalamnya. Siti bangkit, mengusap debu pada sketsa dengan lembut. Hening kembali merajai ruangan kecil tersebut. Psikolog mengajak Amir dan Siti berjalan di antara sawah dan pematang. Angin lembut mengibarkan kain kebaya Siti yang dipakai untuk menahan hujan. Amir menoleh sesekali ke kakak angkatnya, mencari keberanian untuk bicara. Suara serangga bersahutan di antara batang padi yang menghijau. Setiap langkah membawa beban dan harapan secara bersamaan. Di samping irigasi kecil, Amir akhirnya mengucapkan luka batinnya. Suara kecilnya bergetar saat ia menyebut rasa malu dan takut. Tetes air mata membasahi pipi, jatuh di air jernih parit. Siti merangkul Amir, menahan tubuhnya yang gemetar hebat. Psikolog mencatat dengan seksama, memberi senyum peneduh di tengah keheningan. Senja kembali datang saat mereka pulang ke rumah Siti. Cahaya temara menyelimuti dinding bambu yang mulai pudar. Amir melepas sepatunya, mengusap kakinya yang lelah. Angin malam membawa aroma kayu bakar dari dapur Siti. Suara gelas wedang jahe mendesis manis saat dituangkan. Rehan datang membawa ikan segar hasil tangkapannya hari itu. Ia menaruh ikan di atas tampah rotan besar. Amir menatap sambil menyeka air mata sembunyi-sembunyi. Mata Rehan menahan tawa kecil ingin menghibur sahabatnya. Suara gemericik air di sumur tua menambah suasana kedamaian. Maya duduk di samping Siti, menghitung halaman uang donasi yang tersisa. Ia menoleh kepada Siti, ragu menyentuh topik uang yang sempat memecah kampung. Deru kipas angin tua berputar pelan di langit-langit bambu. Siti menghela napas panjang, lalu menutup buku catatan donasi itu. Angin malam meniup lembut udara yang mulai dingin. Psikolog mengundang warga untuk sesi berbagi di balai desa keesokan hari. Iklan sederhana tertulis di papan kayu, mengundang siapa saja yang butuh. Warga kampung menatap tulisan itu dengan campuran penasaran dan harapan. Rehan menepuk pundak Amir, menatakan, "Kita bersama kawan." Amir mengangguk pelan, perasaan takut dan lega bercampur di dadanya. Pagi tiba dengan kabut tipis yang menggantung di antara pohon kelapa. Balai desa dipenuhi tikar dan kursi kayu menunggu tamu. Maya menyiapkan dokumentasi empati komunitas untuk proyeknya. Lampu neon tergantung, siap memberi pencahayaan hangat di siang hari. Suara gong kecil menandai dibukanya sesi berbagi. Satu persatu, warga maju, membagikan cerita luka dan harapan. Tangis, senyum, dan tawa menyatu dalam satu ruang sederhana. Amir mendengarkan dengan tatapan tercengang, merasa tidak sendirian. Suara ibu-ibu menukar nasihat tentang kesabaran dan keikhlasan. Debu tipis menari di sinar lampu, menambah kesan magis kebersamaan. Psikolog memimpin latihan pernafasan dan tarian tradisional sederhana. Nada gamelan kecil mengalun lembut dari ponselnya. Warga mengikuti gerakan perlahan, tubuh menyesuaikan ritme. Suara nafas bersatu dengan gemericik hujan di luar balai. Amir menutup mata, merasakan detak hatinya berdamai untuk pertama kali. Di luar balai, Raihan dan Maya menata kursi untuk diskusi kecil. Udara sore menyelimuti mereka dengan keheningan yang hangat. Mereka bertukar senyum, memahami arti kerjasama yang sejati. Bayangan pohon kelapa memanjang di tanah lapang. Asa dan kedamaian tumbuh perlahan di ruang terbuka itu. Malam menjemput saat sesi berbagi usai dengan tepuk tangan renyah. Warga pulang dengan hati lebih ringan daripada sebelumnya.
Amir menatap lampu balai yang meredup, menghela nafas panjang. Siti menggandeng tangannya, memberi kekuatan tanpa kata. Hening Lalam menjadi saksi pemulihan luka yang perlahan menutup. Maya duduk sendiri di dermaga, menyalin catatan empati ke jurnal pribadinya. Awan gelap di langit terpecah oleh cahaya rembulan yang malu-malu. Suara ombak kecil menjadi teman setia malam itu. Ia menutup jurnal dengan lembut, menyimpan gambar Amir di halaman depan. Janji untuk menceritakan pemulihan hati tertulis di setiap kata. Fajar menyingsing kembali dengan janji hari baru yang bersih. Amir dan Siti berdiri berdampingan di ujung dermaga. Riak air memantulkan cahaya emas mentari pagi yang lembut. Mereka saling bertatapan, tak perlu kata untuk memahami segala perjalanan. Pelajaran moral tentang luka dan penyembuhan terpatri kuat di setiap jiwa. Fajar pertama menyapa kampung dengan sinar keemasan di ufuk timur. Riak ombak di dermaga berbisik lembut kepada setiap jiwa yang terjaga. Amir dan Siti berdiri di tepi dermaga, menatap laut yang tenang. Udara pagi membawa aroma garam dan harapan baru. Senyum samar terukir di wajah Amir yang kini lebih tegap. Warga kampung berkumpul di balai desa untuk merayakan kebersamaan. Dekorasi sederhana dari daun kelapa dan bunga tabur menghiasi ruang. Reihan meniup seruling bambu sebagai tanda pembukaan acara. Suara seruling mengalun pelan, menyatukan detak jantung komunitas. Maya merekam momen itu bukan untuk viral, melainkan sebagai dokumentasi empati. Siti berdiri di depan warga, menggenggam buku catatan empati yang terisi cerita. Suaranya mantep ketika memulai sambutan singkat tentang perjalanan moral. Perhatian semua tertuju pada ibu yatim yang menuntun hati kampungnya. Ia berbicara tanpa gemetar, menunjukkan kekuatan lahir dari luka. Mata Amir menatap ibunya penuh bangga dan haru. Seorang tetua kampung maju memberi wejangan tentang nilai keikhlasan. Garis wajahnya menua, namun mata tetap berisi kebijaksanaan. Ia memetik selembar daun pisang untuk ilustrasi sederhana, seperti daun yang gugur dan tumbuh kembali, katanya pelan. Warga mengangguk, meresapi makna kelahiran ulang hati. Di sudut balai, psikolog anak memberikan pesan dukungan psikososial. Ia mendorong pentingnya mendengarkan luka satu sama lain. Instruksinya sederhana, cerita kalian adalah jembatan kesembuhan. Suasana hening berubah jadi hangat ketika tepuk tangan mengalun. Amir merasakan bahwa suaranya, meski pernah terbungkam, kini didengar. Maya maju menyerahkan album foto dokumenter kepada Siti. Halaman demi halaman berisi gambar Amir dalam geragam momen haru. Iki bukan kisah sensasi, kata Maya, tetapi catatan keberanian. Siti mengusap air mata bahagia saat melihat setiap potret tersebar. Warga menyentuh album itu seakan merasakan detak nadi komunitas. Rehan dan beberapa anak kampung menari tarian sederhana di panggung bambu. Gerakan mereka ceria, memulihkan tawa yang sempat hilang. Iringan gamelan kecil menambah nuansa tradisi yang menghangatkan. Amir menatap dari pinggir, ikut tersenyum meski malu. Kebersamaan itu meneguhkan ikatan batin seluruh kampung. Tiba-tiba, dermawan kota kecil muncul membawa buku dan alat tulis. Ia mengumumkan akan mendirikan perpustakaan mini di balai desa. Warga bertepuk tangan menyambut kesempatan belajar baru.
Amir memegang set pena dan kertas, memimpikan cerita yang akan ia tulis. Mimpi kecil itu menumbuhkan semangat baru di dada bocah yatim. Hari berganti ke sore ketika pelajaran menulis pertama dimulai. Anak-anak duduk melingkar, pena mereka menari di atas kertas. Mawar, anak penjual sayur, menulis judul cerita tentang persahabatan. Amir menulis kisahnya sendiri, titik balik laut dan hati. Setiap kata mengalir seperti ombak yang meredam badai masa lalu. Siti mengamati dari pintu, senyum puas terlukis di wajah lelahnya. Debu tipis menari di sinar lampu sore yang menembus jendela bambu. Suara tawa anak-anak memenuhi ruang sederhana itu. Hati Siti bergetar menyaksikan buah perjuangan tumbuh nyata. Ia menadah tangan, mengirim doa syukur kepada Sang Pencipta. Malam tiba dengan purnama penuh di langit kampung. Warga berkumpul di halaman untuk membaca karya anak-anak. Lilin-lilin kecil berjajar menerangi naskah-naskah mungil mereka. Satu persatu, mereka membacakan cerita dengan suara gemeter bahagia. Amir menutup pembacaan dengan kalimat penutup yang penuh haru. Gemuruh tepuk tangan membahana ketika pembacaan usai. Maya merekam air mata bahagia yang mengalir di pipi Siti. Raihan memeluk Amir erat, bangga pada sahabat kecilnya. Debur ombak malam bagai apresiasi semesta terhadap kebangkitan hati. Senyum lebar terpancar di setiap wajah, menegaskan pelajaran moral. Esoknya, album dokumenter Maya dipajang di balai desa. Setiap foto diberi keterangan tentang nilai kebaikan dan kesabaran. Warga berkeliling, membaca dan berdiskusi satu sama lain. Anak-anak menunjuk gambar, belajar dari luka dan penyembuhan Amir. Ruang sederhana itu berubah jadi pusat inspirasi komunitas. Pak Basri menanam pohon mangrove di tepi pantai dengan anak cucunya. Ia membisikkan mantra adat agar akar tumbuhan menguatkan kampung. Raihan menggali lubang, Amir menanam, Siti menyiram dengan air doa. Aksi simbolis itu menggambarkan akar moral yang ditanam bersama. Angin laut membawa butir pasir lembut mengelus kaki mereka. Maya menutup proyek dokumenternya dengan syuting keberangkatan buku ke sekolah. Van kecil berlogo perpustakaan mini siap mengantar koleksi ke desa lain. Warga melambaikan tangan penuh bangga saat Van menjauh perlahan. Amir berdiri dengan pena dan buku, menatap Van yang pergi. Rasa bangga dan haru bercampur melihat warisan kebaikan meluas. Di rumah Siti, ia dan Amir duduk bersama di teras sambil menganyam tikar. Diam mereka nyaman, menyiratkan keakraban tanpa kata. Hembusan angin malam menggoyang tikar yang hampir jadi. Setiap anyaman menandai pelajaran hidup yang dirajut bersama. Langkah kecil mereka terhenti di senyum yang tulus. Raihan datang membawa seguling bambu baru untuk Amir. "Untuk suaramu sendiri," katanya lembut. Amir menatap instrumen itu dengan mata berbinar. Alat sederhana itu menjadi simbol keberanian baru baginya. Suara seruling pertama keluar pelan, menembus keheningan malam. Siti menulis surat untuk kerabat di kota kecil, mengundang mereka berziarah kampung. Ia mencantumkan cerita Amir dan nilai moral yang dihayati bersama. Pena menari di atas kertas, menyulam kata demi kata penuh kebanggaan. Angin malam menebarkan aroma kayu bakar dari dapur. Suara-suara jangkrik menemani huruf-huruf yang tertulis. Pagi harinya, surat itu dikirim via paket pos desa. Petugas pos mengangguk hormat kepada Siti dan Amir. Kotak kayu berisi surat dan foto dokumenter siap menyeberang lautan. Doa warga ikut diselipkan di dalam bungkusan itu.
Setiap detik penantian kotak itu mengandung harapan moral bagi penerima. Senja menutup kisah dengan sinar lembut di perairan kampung. Amir menggenggam tangan Siti, menatap cakrawala yang terbuka luas. Jejak langkah mereka di pasir basah menandai perjalanan hati yang abadi. Warisan moral tentang kesederhanaan, keikhlasan, dan penyembuhan terpatri selamanya. Di atas laut tenang, cerita mereka bergaung sebagai pelita bagi generasi mendatang. Kita telah menyaksikan luka, air mata, dan kebaikan tumbuh bersama di tepian pantai. Pesan yang tersisa, keikhlasan dan komunitas mampu menyembuhkan luka terdalam. Like, komen pendapatmu, dan subscribe untuk kisah budaya berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.